Sejarah Nabi. Kisah singkat Nabi Nuh lengkap dari lahir sampai wafat. Nabi Nuh alaihi salam hidup di dunia selama 950 tahun. Apa yang terjadi padanya sebelum dan sesudah mukjizat bahtera di tengah banjir besar menggulung dunia? Nabi Nuh memiliki nama asli Abdul Ghaffar atau Yasikur yang merupakan putra dari Lamik bin Mata bin Idris alaihi salam. Sehingga, Nabi Nuh merupakan cucu dari Nabi Idris atau turunan ketiga dari Nabi Idris. Dikisahkan, Nabi Nuh hidup di dunia selama 950 tahun sesuai dengan surat Al-Ankabut ayat 14. Pada usia 480 tahun, ia diutus menjadi rasul melalui malaikat Jibril dengan menyamar sebagai seorang dengan wajah yang sangat tampan sehingga Nabi Nuh takjub dan lantas bertanya. Kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa ia adalah utusan Allah yang membawa risalah dan menyatakan bahwa Allah mengutus Nuh untuk meluruskan umatnya yang membangkang dan zalim. Saat itu, Jibril kemudian memakaikan sebuah baju kebesaran yang disebut baju mujahidin, kemudian melilitkan sorban kemenangan serta memberi Nabi Nuh ikat pinggang yang disebut Saiful Asmi. Kemudian seraya memberi pesan kepadanya, berilah peringatan kepada musuh Allah yang bernama Darmashil bin Fumail bin Jij bin Kabil bin Adam. Nabi Nuh kemudian mematuhi perintah malaikat Jibril. Hai anakku, naiklah ke kapal ini agar engkau selamat. Darmashil merupakan keturunan Nabi Adam yang keempat sekaligus merupakan raja dan pemimpin yang zolim pada saat itu. Darmashil merupakan manusia pertama yang membuat arak dan meminumnya. Dia juga merupakan manusia pertama yang berjudi dan membuat baju hiasan emas di mana emas merupakan material yang tidak seharusnya digunakan oleh lelaki. Raja Darmashil juga merupakan raja yang menyembah dan mengagungkan 5 berhala, yaitu Wat, Siwa, Ya'uk, Yakhuts, dan Nasr. Perbuatan Darmashil sudah sangat zolim dan ingkar sehingga Allah memberikan peringatan sangat keras yang disampaikan kepada malaikat Jibril untuk diteruskan kepada Nabi Nuh. Mukjizat bahtera Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh yang sudah keterlaluan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan azab yang amat pedih dan berat, yakni berupa banjir bandang. Namun sebelumnya, Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar dan kuat untuk menampung pengikutnya yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembuatan bahtera tersebut memerlukan waktu sekitar 40 tahun. Selama proses pembuatan bahtera itu pula kesabaran Nabi Nuh terus diuji berupa cemoohan dan hinaan dari kaumnya yang zolim. Pekerjaan Nabi Nuh itu dianggap sebagai upaya yang sia-sia dan pekerjaan orang gila karena membangun bahtera di atas bukit gurun pasir yang tandus. Air banjir mula-mula keluar dari sebuah oven atau tanur di dalam dapur Nabi Nuh yang kemudian terus mengucur hingga membesar. Nabi Nuh mengumpulkan umatnya yang beriman untuk segera melindungi diri dan masuk ke dalam bahtera. Nabi Nuh juga membawa segala jenis binatang berpasang-pasangan mulai dari bintang buas, burung, gajah, sapi, hingga semut. Istri dan putra Nabi Nuh Kanan membangkang dan ikut mencemooh bahtera Nabi Nuh sehingga mereka tidak ikut menaiki bahtera. Hanya ada sekitar 80 orang mukmin yang masuk ke dalam bahtera beserta hewan-hewan lainnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya telah mengatur segalanya sehingga agar hewan ternak tidak dimangsa oleh hewan buas. Allah menurunkan demam kepada hewan buas tersebut hingga naluri buasnya turun. Setelah semua pengikut Nabi Nuh dan hewan-hewan masuk ke dalam bahtera, lalu pintu masuk dan seluruh pintu bahtera ditutup. Maka dengan demikian, air hujan mulai mengalir dari berbagai penjuru bumi dengan deras tanpa henti. Ini merupakan air hujan yang belum pernah terjadi selama bumi diciptakan dan sampai sekarang tidak pernah terjadi hujan deras dengan begitu hebatnya. Dalam sekejap debit air semakin meninggi dan terjadilah air bah yang begitu dahsyatnya yang membanjiri bumi. Istri dan putra Nabi Nuh tenggelam banjir. Nabi Nuh dikaruniai 4 orang putra, yaitu Kanan, Yafit, Sam, dan Ham. Putra tertua Nabi Nuh merupakan anak yang zolim dan durhaka. Mula-mula ia menyembunyikan rasa benci pada ayahnya sendiri dan berpura-pura beriman. Ketika Nabi Nuh mengumpulkan seluruh umatnya, beliau teringat akan putra tertuanya, yaitu Kanan. Kanan diminta untuk naik ke bahtera bersama pengikutnya yang lain, namun dengan angkuhnya Kanan menolak. Ketika air bah sudah mulai meninggi, Nabi Nuh terus membujuk sang anak agar menaiki bahtera dan berkata, "Hai anakku, naiklah ke kapal ini agar engkau selamat dari azab Allah dan janganlah engkau masuk ke dalam golongan orang kafir." Quran Surah Hud 43. Kanan kemudian menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Dan dijawab pula oleh Nabi Nuh, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Percakapan Nabi Nuh dan Kanan tersebut termuat dalam Al-Quran Surah Hud ayat 43. Banjir kemudian semakin meninggi dan Kanan tetap tidak mau masuk ke dalam kapal dan ingin menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju puncak gunung yang belum tersentuh air. Namun upayanya sia-sia karena air banjir juga menenggelamkan puncak gunung tertinggi sekalipun. Melihat putranya tenggelam dan lenyap, sebagai seorang ayah Nabi Nuh merasa sangat sedih karena Kanan yang amat disayanginya tenggelam oleh azab Allah. Nabi Nuh sempat memohon kepada Allah agar putranya diselamatkan karena Allah telah menjanjikan keselamatan bagi seluruh keluarganya. Namun Allah menjawab bahwa putranya telah durhaka dan bukan termasuk keluarga yang dijanjikan Allah untuk selamat. Percakapan antara Nabi Nuh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala diabadikan dalam surah Hud yang artinya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Quran Surah Hud 45. Kemudian Allah menjawab, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, yang dijanjikan akan selamat, sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik, sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Quran Surah Hud 46. Bahtera Nabi Nuh berlayar selama 150 hari di lautan tanpa batas sampai air banjir reda bersama umat yang beriman di dalamnya. Kapal terus berlayar hingga kaum Nuh yang zolim tidak tersisa. Setelah seluruh kaum Nuh yang zolim tenggelam,
Kemudian Allah memerintahkan bumi menghisap seluruh air dan memerintahkan langit menghentikan hujan deras tersebut. Setelah air banjir surut, Bahtera terdampar di Gunung Judi yang kemudian dijadikan untuk beristirahat dan memulai kehidupan baru yang damai dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, untuk letak Gunung Judi ini, banyak perselisihan pendapat. Ada yang menyatakan berada di Armenia, ada yang mengatakan di Irak atau di Turki. Menurut riwayat, bahwa seluruh pengikut Nabi Nuh yang selamat dalam Bahtera Nuh tersebut akan wafat dan tidak menyisakan keturunan satupun. Hanya putra-putra Nabi Nuh yakni Yafid, Sam, dan Ham yang memiliki keturunan. Dengan kata lain, bahwa seluruh umat manusia di muka bumi sekarang ini merupakan keturunan anak Nabi Nuh yang terbagi menjadi 3 turunan. Yafid melahirkan keturunan bangsa Rum Romawi, dan kini berkembang pesat menjadi bangsa Eropa. Sam dan keturunannya yang merupakan asal-usul lahirnya bangsa Arab yang kini mendiami wilayah Arab dan Timur Tengah di benua Asia Barat. Serta putra terakhir yaitu Ham menghasilkan keturunan bangsa Habasyah yang kini merupakan keturunan bangsa Afrika yang mendiami wilayah benua Afrika. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang Islam. Apabila ada kesalahan dalam video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.